Musim lalu menjadi salah satu musim paling kelam bagi Real Madrid. Tim sebesar Los Blancos harus menutup musim dengan tangan kosong. Bahkan dalam satu musim, mereka 4 kali kalah di El Clasico. Mereka kalah dari Barcelona di Supercopa di Espanya, tersingkir di Copa del Rey, dan dihentikan Arsenal di Liga Champions. Gelar La Liga jatuh ke tangan musuh abadinya. Bagi klub sekelas Real Madrid, itu bukan sekadar gagal, itu sebuah tamparan. Dan setelah semua kekalahan itu, Carlo Ancelotti akhirnya pergi. Lebih cepat dari kontraknya berakhir. Ia menerima tawaran melatih tim nasional Brasil, meninggalkan Bernabeu untuk yang kedua kalinya. Fondasi pertahanan Real Madrid benar-benar hancur berantakan. 3 pilar utama, Dani Carvajal, David Alaba, dan Eder Militao, harus absen panjang karena cedera lutut. Carvajal hanya tampil dalam 12 pertandingan, Alaba 14 laga, dan Militao 18 kali sepanjang musim. Kondisi ini memaksa Madrid mengandalkan pemain muda seperti Raul Sancho di posisi bek tengah dan Fran Garcia di sisi kiri. Sementara itu, Ferland Mendy dan Antonio Rudiger juga bergantian masuk ruang perawatan. Karena krisis pemain belakang, Aurelien Tchouaméni bahkan sering dimainkan sebagai bek darurat, mencatat 25 pertandingan sebagai bek tengah musim ini. Akibatnya bisa ditebak, Madrid kehilangan kestabilan di lini belakang, kesulitan membangun serangan dari area sendiri, dan sering kewalahan menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Di momen-momen penting, pertahanan yang biasanya jadi kekuatan utama, justru berubah menjadi sumber masalah terbesar. Setelah Toni Kroos pensiun, Real Madrid kehilangan pengatur ritme permainan. Tidak ada lagi sosok yang mampu menjaga tempo, mengontrol aliran bola, dan menenangkan permainan di tengah tekanan. Modric masih menjadi otak permainan, tapi di usia 39 tahun, ia tak bisa lagi menjadi starter di setiap laga. Komposisi gelandang Madrid jadi timpang. Terlalu banyak gelandang bertipe pekerja keras, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, tapi minim kreator sejati. Kesalahan besar manajemen, mereka sibuk memperkuat lini depan dengan Mbappe dan Endrick, tapi melupakan jantung permainan. Akibatnya, lini tengah Madrid kehabisan ide, kreativitas hilang, dan serangan sering mandek di tengah jalan. Di atas kertas, kombinasi Mbappe, Vinicius, Rodrigo, dan Bellingham seharusnya menakutkan. Tapi kenyataannya, lini depan Madrid justru kehilangan harmoni. Bukan karena kurang kualitas, tapi karena kurang kerjasama. Ego dan gaya bermain yang berbeda membuat serangan mereka tidak sinkron. Mbappe dan Vinicius sering terisolasi, sementara Rodrigo dan Bellingham kehilangan momentum. Produktivitas mereka menurun drastis dibanding musim lalu. Madrid terlalu bergantung pada individual skill. Begitu ruang gerak dua pemain utamanya tertutup, seluruh serangan langsung buntu. Carlo Ancelotti selalu mengandalkan gaya permainan reaktif, membiarkan lawan menyerang dulu, lalu menyerang balik dengan cepat. Strategi ini sempat membawa hasil besar, tapi musim ini, semua lawan sudah tahu cara mengatasinya. Ketika ruang untuk serangan balik tertutup, Madrid kehabisan akal. Tidak ada rencana cadangan, tidak ada alternatif pola permainan. Di final Copa del Rey, mereka kalah 2-3 dari Barcelona. Selama 45 menit pertama, Madrid hanya mampu melepaskan 1 tembakan. 2 gol yang mereka cetak pun datang dari bola mati, bukan hasil skema permainan terbuka. Dan ketika laga berlanjut ke menit akhir, pertahanan kembali bocor. Kebobolan dari Ferran Torres dan Koundé menutup malam itu dengan kekecewaan. Real Madrid gagal bukan karena kurangnya pemain bintang, tapi karena hilangnya keseimbangan dan identitas. Pertahanan rapuh, lini tengah kehilangan arah, lini depan tidak kompak, dan taktik Ancelotti sudah tak lagi relevan dengan permainan modern. Kini, babak baru akan dimulai. Xabi Alonso siap mengambil alih. Tugasnya bukan sekadar memenangkan trofi, tapi mengembalikan identitas Los Blancos yang sesungguhnya.